Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-28 atau episode yang terakhir dari kisah Kembang Kecubung ini. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, dalam pada itu maka Kanjeng Adipati Wirakusuma sendiri telah memimpin pasukan yang kuat untuk memotong perjalanan pasukan Pucang Kembar. Dengan menempuh jalan pintas, Kanjeng Adipati memperhitungkan bahwa pasukannya akan mampu menyergap pasukan Pucang Kembar. Sebenarnya lah bahwa pasukan Sendang Arum telah sampai lebih dahulu di sebuah simpang 4 di tengah-tengah bulak. Dengan ketajaman penglihatan dua orang pencari jejak, mereka yakin bahwa pasukan Pucang Kembar masih belum lewat. Pasukan Sendang Arum itu pun segera digelar di sepanjang jalan, diselimuti oleh bayangan pohon perdu di pinggir jalan. Sejenak kemudian, maka pasukan Pucang Kembar yang berjalan dalam barisan yang teratur telah mendekati simpang 4. Namun mereka sama sekali tidak mengira bahwa pasukan Sendang Arum telah menunggunya. Karena itu, ketika kemudian terdengar isyarat dari Kanjeng Adipati Wirakusuma kepada prajuritnya yang segera bangkit dan menyerang, pasukan Pucang Kembar terkejut karenanya. Namun tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Pasukan Sendang Arum dengan cepat berhasil menggulung pasukan Pucang Kembar. Tetapi ketika pertempuran itu berakhir sebelum fajar, ternyata bahwa Kanjeng Adipati Jayanegara sempat luput dari tangan pasukan Sendang Arum. Kemarahan telah membakar jantung Kanjeng Adipati Wirakusuma bahwa Kanjeng Adipati Jayanegara sempat meloloskan diri. Dalam hiruk-pikuk pertempuran, beberapa orang pengawal setia Kanjeng Adipati Jayanegara telah membawanya menyusup di antara semak-semak dan hilang dari medan pertempuran. Kemarahan Kanjeng Adipati Wirakusuma pun kemudian ditujukan kepada Raden Ayu Reksayuda. Karena itu, maka Kanjeng Adipati Wirakusuma telah membawa pasukannya kembali menghadap ke dinding kota. "Kita akan memasuki kota demikian matahari terbit," berkata Kanjeng Adipati kepada Kitumenggung Reksabawa serta kepada para senopatinya. Kemudian kepada keempat anak muda yang selalu menyertainya, Kanjeng Adipati berkata, "Kalian ikut aku. Kita harus segera masuk dalam Kadipaten agar kita tidak kehilangan Kang Mbok Reksayuda." Jantung jala wajah terasa berdebaran. Ia sama sekali tidak ingin bertemu dengan perempuan itu. Tetapi ia tidak dapat mengelakkan perintah pamannya bahwa ia harus menyertainya masuk ke dalam istana. Sebelum matahari terbit, Kanjeng Adipati Wirakusuma telah berada di depan pintu gerbang kota. Sekelompok prajurit telah mempersiapkan sebatang kayu yang besar. Dengan diusung oleh sekelompok prajurit, balok kayu itu akan dibenturkan pintu gerbang berulang kali sehingga pintu gerbang itu pecah.
Di dalam dinding kota, sepasukan prajurit di bawah pimpinan Ki Rangga Wirasembada pun sudah siap pula. Sebagian besar dari mereka berada di depan pintu gerbang. Demikian pintu gerbang dipecahkan, maka mereka akan segera menyergap para prajurit yang akan memasuki gerbang itu. Sebenarnya lah, ketika cahaya langit di sebelah timur menjadi semakin terang, maka Kanjeng Adipati pun telah menjatuhkan perintah untuk menembus pintu gerbang. Perintahnya disahut oleh para senopati, sehingga perintah itu seakan-akan telah bergema di sekeliling dinding kota. Seperti yang sudah direncanakan, maka sekelompok prajurit telah berusaha memecahkan pintu gerbang kota, sementara yang lain mempergunakan tangga-tangga bambu yang juga sudah dipersiapkan, memanjat meloncati dinding. Dengan 4 kali hentakan, maka pintu gerbang kota itu pun telah menjadi retak. Pada hentakan kelima, kemudian keenam, pintu gerbang kota itu pun telah roboh. Para prajurit yang berada di belakang pintu gerbang itu pun telah bersiap menyambut pasukan yang akan segera menyerbu masuk. Namun bersamaan dengan itu, kelompok-kelompok prajurit Sendang Arum telah berhasil memanjat dinding dengan tangga-tangga bambu. Mereka pun segera berloncatan memasuki dinding kota. Para prajurit yang mempertahankan kota itu di bawah pimpinan Ki Rangga Wirasembada segera mengalami kesulitan. Pasukan yang memasuki pintu gerbang itu bagaikan arus banjir bandang. Sementara itu, pasukan yang lain pun telah berada di dalam dinding kota pula. Sehingga dengan demikian, maka dalam waktu yang terhitung singkat, pasukan yang bertahan itu segera terdesak mundur. Satu-satunya kemungkinan terakhir bagi mereka adalah masuk ke dinding dalam kadipaten. Dalam pada itu Raden Ayu Reksa Yuda yang berada di dalam kadipaten menjadi semakin gelisah dan ketakutan. Tubuhnya menjadi gemetar dan wajahnya pun menjadi pucat. Lewat para penghubung, Raden Ayu Reksa Yuda selalu mengikuti perkembangan pertempuran yang terjadi di sekitar dalam kadipaten. Pada saat-saat terakhir, rasa-rasanya nafas Raden Ayu Reksa Yuda itu seolah-olah tersumbat. Ia sudah membayangkan tali gantungan membelit di lehernya. Namun Raden Ayu itu terkejut ketika tiba-tiba saja Ki Rangga Wirasembada muncul. Nafasnya terengah-engah, wajahnya yang cacat itu basah oleh keringat. Sementara bajunya yang terbuat dari bahan yang mahal dengan perhiasan yang terbuat dari emas di bagian dadanya sebelah kiri serta disulam dengan benang-benang yang juga berwarna emas telah basah oleh darah. "Raden Ayu," berkata Ki Rangga dengan suara parau, "maaf, aku tidak mampu mempertahankan kota. Pasukan Adipati Wirakusuma terlalu banyak. Mereka mengamuk seperti kerasukan iblis. Sekarang marilah kita meninggalkan tempat ini. Aku tahu jalan rahasia yang akan dapat membebaskan kita dari tangan pasukan Wirakusuma itu." "Kita akan pergi kemana?" bertanya Raden Ayu Reksa Yuda. "Kemana saja, asal terlepas dari tangan Wirakusuma." Raden Ayu Reksa Yuda termangu-mangu sejenak. Ketika ia memandang wajah Ki Rangga, tiba-tiba saja tengkuknya meremang. Di wajahnya yang cacat karena luka dan buruk itu, memancar sorot matanya yang merah menyala seperti bara api.
bukan sorot mata seorang senopati, tetapi sorot mata seorang laki-laki kasar di hadapan seorang perempuan cantik. Karena itu, maka dengan serta-merta Raden Ayu itu pun menjawab, "Ki Rangga, aku akan tetap berada di sini. Seandainya hari ini aku dapat melepaskan diri, tetapi aku akan menjadi buruan sampai kapanpun, sehingga saatnya aku tertangkap." "Raden Ayu, tidak akan tertangkap. Kita dapat bersembunyi di tempat yang tidak akan terjangkau oleh Wirakusuma." "Tidak, Ki Rangga, aku tetap di sini." "Raden Ayu, jangan sia-siakan kesetiaanku kepada Raden Ayu. Kita harus mempergunakan kesempatan terakhir ini untuk meloloskan diri. Kita harus terlepas dari tangan Adipati Wirakusuma." "Tidak akan ada gunanya, Ki Rangga." "Raden Ayu harus pergi." "Tidak, jangan paksa aku. Aku akan memaksa Raden Ayu." "Prajurit!" teriak Raden Ayu Reksayuda. Tetapi Ki Rangga berkata, "Prajurit-prajurit itu adalah pengawalku. Merekalah yang akan mengawal kita pergi melalui pintu rahasia." "Tidak!" Ki Rangga tidak sabar lagi. Tiba-tiba saja Ki Rangga menangkap tangan Raden Ayu Reksayuda dan menariknya untuk meninggalkan dalam kadipaten. Tetapi pada saat yang bersamaan, Kanjeng Adipati Wirakusuma, Ki Tumenggung Reksabawa, dan 4 orang anak-anak muda yang telah ikut bertempur bersama Kanjeng Adipati Wirakusuma telah memasuki ruangan itu. Sekelompok prajurit telah mengusir dan bahkan menangkap beberapa orang pengawal Ki Rangga Wirasembada. Tidak ada kesempatan lagi. Ternyata di hadapan Kanjeng Adipati Wirakusuma, Ki Rangga Wirasembada itu seakan-akan tidak bertenaga lagi. Ketika Raden Ayu Reksayuda bersimpuh di hadapan Kanjeng Adipati, maka Ki Rangga Wirasembada pun telah berlutut pula. "Ampun Dimas," tangis Raden Ayu Reksayuda. "Aku mohon ampun. Apa yang terjadi di Kadipaten Sendang Arum bukanlah gagasan hamba." "Jadi gagasan siapa?" "Dimas Adipati Jayanegara." "Kang Mas Adipati Pucang Kembar?" "Ya Dimas. Kang Bok sudah berhubungan dengan Kang Mas Jayanegara sejak Kang Mas Reksayuda masih berada di pengasingan." "Ya Dimas. Jadi bagaimana dengan kematian Kang Mas Reksayuda?" Raden Ayu Reksayuda itu menangis. Semakin ia mencoba menahan tangisnya, maka sedu-sedanya terasa semakin menyesakkan dadanya. "Ketika pada suatu hari aku mengunjungi Kang Mas Reksayuda di pengasingan, maka aku telah diterima secara khusus oleh Dimas Jayanegara. Ternyata aku telah terbujuk oleh gagasan Dimas Adipati Pucang Kembar itu, termasuk kematian Kang Mas Reksayuda." Raden Ayu Reksayuda mengangguk. Dengan lengan bajunya, Raden Ayu Reksayuda mengusap air matanya yang mengalir dari pelupuknya tanpa dapat ditahannya lagi. Tiba-tiba saja Suratama pun menyela. "Raden Ayu melibatkan ayahku, bahkan memperalatnya. Aku tahu bahwa ayahku pun bersalah. Tetapi apakah itu juga termasuk gagasan Kanjeng Adipati Jayanegara?" Raden Ayu Reksayuda tidak menjawab, tetapi kepalanya pun menjadi semakin tertunduk. "Kang Bok," berkata Kanjeng Adipati Wirakusuma kemudian, "segala sesuatunya akan diajukan kepada sidang.
yang akan mengadili Kang Mbok Reksayuda. Aku minta Kang Mbok mengatakan segala-galanya, jangan ada yang tersembunyi. Hamba mohon ampun Kanjeng. Yang mempunyai kewajibanlah yang akan memutuskannya. Namun aku minta Kang Mbok mengetahuinya, bahwa apa yang telah terjadi di Sendang Arum merupakan noda-noda hitam yang mengotori sejarah kadipaten ini. Raden Ayu Reksayuda semakin menunduk. Sementara itu, Kang Mas Jayanegara dengan ringannya mencuci tangannya. Hampir saja aku berhasil menangkapnya, tetapi sayang sekali bahwa aku telah gagal. Hamba telah dikhianatinya, Dimas. Hamba ditinggalkan sendiri dalam kesulitan seperti ini. Kang Mbok memang harus ngunduh Woeng Pakarti. Kang Mbok telah menabur, sehingga Kang Mbok harus menuai. Ya Dimas, tetapi aku tidak sendiri. Aku tahu, jika Kang Mbok kelak sudah diajukan ke hadapan sidang yang akan mengadili Kang Mbok, maka persoalanku dengan Kang Mbok telah selesai. Tetapi persoalanku dengan Kang Mas Jayanegara masih belum selesai. Persoalan antara Sendang Arum dan Pucang Kembar. Raden Ayu Reksayuda terdiam. Pucang Kembar telah bukan saja mencampuri persoalan rumah tangga Sendang Arum, tetapi Kang Mas Adipati Jayanegara telah merusak rumah tanggaku. Hamba Dimas. Suara Raden Ayu Reksayuda menjadi lirih, namun Raden Ayu Reksayuda itu kemudian berkata, Dimas, jika Dimas berkenan, aku ingin berbicara dengan anakku, Angger Jalawaja. Jalawaja, bertanya Kanjeng Adipati. Hamba Kanjeng, di antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan, sahut Jalawaja. Jalawaja, sebelum aku kehilangan semua kesempatan, aku mempunyai satu permintaan kepadamu, Nger. Wajah Jalawaja menjadi gelap, namun Kanjeng Adipati Wirakusuma yang kemudian menjadi iba merasakan kepedihan di hati Raden Ayu Reksayuda itu pun berkata, dengarkan Jalawaja, dengarkan permintaannya. Jika itu memang merupakan satu permintaan, maka kau dapat memenuhi atau menolaknya. Jalawaja tidak menjawab. Sementara itu, Kanjeng Adipati pun berkata kepada Raden Ayu Reksayuda, katakan Kang Mbok, Jalawaja akan mendengarkannya. Jalawaja, jika masih ada belas kasihanmu, aku ingin mendengar kau memanggilku Ibu, Nger. Panggil aku Ibu, itu saja keinginanku yang masih tersisa di kesempatanku yang terakhir ini. Jalawaja termangu-mangu sejenak. Dipandanginya pamannya, Kanjeng Adipati Wirakusuma, kemudian Suratama, Raga Jaya dan Raga Jati yang berdiri termangu-mangu. Kau dengar permintaan ibumu itu, Jalawaja, desis Kanjeng Adipati. Jalawaja menarik nafas panjang. Panggil aku Ibu, Nger. Panggil aku Ibu. Aku ingin memperbaiki semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Jika kau mau memanggil aku Ibu, rasa-rasanya aku sudah memperbaiki lebih dari separuh dari kesalahanku. Jalawaja masih saja berdiri termangu-mangu.
Ruangan itu pun untuk beberapa saat telah dicekam oleh ketegangan. Semua mata rasa-rasanya sedang memandang kepada jala wajah yang menjadi tegang. Namun dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara jala wajah. "Ibu." "Nger." "Ya ibu, aku menerimamu sebagai ibuku." Tangis Raden Ayu Reksa Yuda yang tertahan itu bagaikan meledak. Air matanya mengalir seperti bendungan yang pecah. Isaknya pun menjadi semakin menyesakkan dadanya. "Terima kasih, Nger. Terima kasih. Ibumu minta maaf kepadamu, Nger, bahwa ibumu telah mengkhianatimu. Aku juga minta kau sampaikan kepada Angger Iriswari. Aku minta Angger Iriswari memaafkan aku." "Ya ibu." Yang berada di ruangan itu pun menahan nafasnya. Mereka membiarkan Raden Ayu Reksa Yuda menangis untuk melepaskan tekanan yang menghimpit dadanya. Namun beberapa saat kemudian, Raden Ayu Reksa Yuda itu pun harus ikut bersama beberapa orang prajurit untuk dimasukkan ke dalam bilik tahanannya. Sementara itu, beberapa orang prajurit yang lain telah membawa Ki Wirasembada ke bilik tahanan yang lain. Seorang prajurit yang telah mengenal Ki Rangga sebelumnya sempat bertanya kepadanya, "Kenapa kau masih saja setia mengabdi kepada Raden Ayu Reksa Yuda?" Ki Rangga mengerutkan dahinya, namun ia tidak menjawab. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang bening bagi Sendang Arum. Kanjeng Adipati Wirakusuma mempunyai kesempatan yang luas untuk membangun kembali Kadipaten Sendang Arum yang sempat menjadi porak-poranda. Anak-anak muda yang telah berbuat banyak bagi kewibawaannya itu pun telah mendapatkan tempatnya masing-masing. Ketika tembang jala wajah terdengar di pintu gerbang taman, maka Ririswari tidak lagi membuatnya kecewa. Apalagi Kanjeng Adipati Wirakusuma sendiri sudah merestui hubungan mereka. Bahkan hari-hari yang mereka tunggu pun telah ditetapkan pula. Maka kebahagiaan secara sempurna meliputi Kadipaten Sendang Arum sejak saat itu. Nah, demikianlah akhir dari kisah Kembang Kecubung ini. Semoga sahabat Permata TV tercinta semuanya mendapatkan sari hikmah sekaligus terhibur semuanya. Terima kasih atas kesetiaan sahabat semuanya dalam menyimak kisah ini awal hingga akhir. Salam terhangat kami untuk panjenengan semuanya. Sampai jumpa.